Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Insyaallah kita akan melanjutkan daurah kita dalam kitab Syarhul Qawaidil Arba', dan sekarang kita pada pertemuan ke-16. Di pertemuan yang sebelumnya, yang ke-15, kita telah membahas tentang kaidah yang ketiga, bahwa Nabi SAW diutus kepada manusia yang mereka berbeda-beda peribadatan mereka. Ada yang menyembah ini, menyembah itu, dan hal itu adalah termasuk buruknya kesyirikan dan batilnya kesyirikan, yang dimana pelaku syirik berbeda-beda dalam peribadatan mereka, tidak sepakat dalam satu perkara. Dan Allah SWT telah mengatakan hal itu. A'arbabu mutafarriqun khairun, apakah Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda lebih baik, ataukah Allah Al-Wahidul Qahhar, yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Dan juga dalam ayat yang lain Allah memberikan perumpamaan, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Allah memberikan perumpamaan seorang laki-laki yang memiliki banyak majikan, banyak tuannya, pemiliknya yang berselisih, dan itu permisalan pelaku syirik. Adapun permisalan orang yang bertauhid, wa rajulan salaman li rajulin, dan laki-laki yang murni hanya untuk satu majikan. Kata Allah, apakah keduanya sama? Jawabannya tentu tidak. Alhamdulillah, bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan itu sudah kita jelaskan. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, Anda minta perhatikan, yang enggak tahu harapatnya dirapatkan, dan yang enggak tahu terjemahnya diterjemahkan. Mamnya duduk. Beliau hafizallahu taala mengatakan, fal musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qatalahum wa lam yufarriq bainahum. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, fal musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim, maka orang-orang musyrik mereka berbeda-beda di dalam peribadatan mereka. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Walam yufarriq bainahum, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Karena tolak ukurnya ketika seseorang menyembah selain Allah, apapun itu, siapapun itu, maka dia adalah syirik. Qatalal wathaniyina, Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh wathaniyin, penyembah berhala. Wa qatalal yahuda wan nasara, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerangi Yahudi dan Nasrani. Wa qatalal majusa, dan memerangi Majus. Wa qatala jami'al musyrikin, dan memerangi semua pelaku syirik. Wa qatala alladziina ya'buduna al-malaikata,
dan beliau memerangi orang-orang yang menyembah malaikat. Dan alladzina ya'budunal awliya'a as-salihina, dan juga memerangi alladzina ya'budunal awliya, orang-orang yang menyembah para wali, orang-orang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam perangi semua. Lam yufarriq bainahum, beliau tidak membeda-bedakan di antara mereka. Lihat di sini. Ini poin pentingnya, paragraf berikutnya. Fahada fihi raddun ala alladhina yaquluna, perhatikan fokus ini penting. Alladhi ya'budu as-sanama laisa mithla alladhi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikati. Lianna haula'i ya'buduna ahjaran wa asjaran wa ya'buduna jamadatin, amma alladhi ya'budu rajulan salihan wa waliyan min awliya'illahi laisa mithla alladhi ya'budul asnama. Yang tadi kita sudah sampaikan bahwa Nabi merangi mereka semua tanpa membeda-bedakan di antara mereka sedikit pun. Fahadha fihi raddun, maka ini di dalamnya terdapat bantahan. Bantahan kepada siapa? Alal ladzina yaqulun, bantahan kepada orang-orang yang berkata, dan itu banyak orang-orang berkata, alladzi ya'budu as-sanama laisa mithla alladzi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikati. Orang-orang mengatakan alladzi ya'budu as-sanama, yang menyembah berhala, menyembah patung, laisa mithla alladzi ya'budu rajulan salihan, tidak semisal orang yang menyembah laki soleh. Dan malaikat dari malaikat, jadi kata mereka nggak sama dong. Yang menyembah patung dan yang menyembah laki-laki soleh, dan malaikat dari malaikat nggak sama dong kata mereka. Alladzi ya'budu as-sanam, yang menyembah patung tidak semisal yang menyembah laki-laki soleh dan malaikat dari malaikat. Itu kata mereka dengan akal mereka, hawa nafsu mereka. Lianna haula'i ya'buduna ahjaran wa asjaran wa ya'buduna jamadatin. Lianna haula'i, karena bahwasanya mereka ini yang menyembah patung. Karena bahwasanya mereka ini para penyembah patung, ya'buduna ahjaran wa asjaran, mereka menyembah bebatuan dan pepohonan. Wa ya'buduna jamadatin, dan mereka menyembah jamadat, benda-benda mati. Amma alladhi ya'budu rajulan salihan wa waliyan min awliya'illahi. Amma alladhi ya'budu rajulan salihan, adapun yang menyembah laki-laki saleh dan wali dari wali-wali Allah, laisa mithlal ladzi ya'budul asnama, tidak semisal orang yang menyembah patung. Jadi mereka nggak mau disamain. Tujuan dari mereka mengatakan itu agar supaya nanti orang yang menyembah wali, menyembah orang soleh tidak syirik, tidak kufur. Padahal itu keliru besar. Jadi mereka tidak mau disama-samain antara yang menyembah patung dan antara yang menyembah laki-laki soleh, wali, malaikat dari malaikat. Mereka nggak mau disamain. Kan yang menyembah patung mereka menyembah batu, pepohonan, menyembah benda-benda mati. Adapun kita kan menyembahnya laki-laki soleh, wali dari wali-wali Allah. Nggak sama dong. Itu kata mereka. Tapi dari kaidah ketiga ini adalah bantahannya.
Yang dimana Nabi SAW ngapain? Memerangi mereka semuanya. Dan tidak membeda-bedakan sedikit pun di antara mereka. Jadi kalau misalnya di luar sana ada yang bersuara berkata berbeda antara yang menyembah patung dengan yang menyembah laki-laki soleh, malaikat dari malaikat-malaikat. Mereka kan nyembahnya benda mati, kita laki-laki soleh, wali. Berarti nggak syirik dong, nggak kufur dong. Berarti jawabannya bagaimana? Rasulullah SAW memerangi mereka semuanya, tidak membeda-bedakan sedikit pun di antara mereka. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, wa yuriduna bidzalik anna alladhi ya'budul qubura al-ana yakhtalifu hukmuhu 'anil ladhi ya'budul asnama fala yakfuru wala yu'tabaru amaluhu hadza syirkan wala yajuzu qitaluhu. Sebelumnya tadi kata Syekh, ini adalah bantahan dari orang-orang yang mengatakan orang yang menyembah patung tidak sama dengan orang yang menyembah laki-laki soleh. Apa yang mereka inginkan dari itu? Kata Syekh, wa yuriduna bidzalik, mereka menginginkan dengan itu, tidak mau disama-samakannya. Mereka menginginkan dengan itu annalladzi ya'budul qubural ana, bahwasannya orang yang menyembah kuburan-kuburan sekarang yakhtalifu hukmuhu, berbeda hukumnya, anil ladzi ya'budul asnama, dari orang yang menyembah patung. Itu yang mereka inginkan. Nggak mau disama-samain, tujuannya agar nanti berbeda hukumnya antara yang menyembah kuburan wali kan dan yang menyembah patung. Fala yakfuru, berarti nggak kafir, maka tidak kafir. Itu yang mereka inginkan. Wala yu'tabaru amaluhu hadza syirkan, wala yu'tabaru, dan tidak dianggap amaluhu, perbuatannya ini adalah syirik. Wala yajuzu qitaluhu, dan tidak boleh diperangi. Itu tujuan mereka, agar nanti sampai kepada suatu perkara yang dimana penyembah wali kuburan berbeda hukumnya dari yang menyembah patung. Yang menyembah patung kan mereka menyembah jamadat, benda mati. Yang menyembah wali ya wali, orang soleh, maka nggak kafir dong. Perbuatannya yang nggak syirik, maka tidak boleh diperangi. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, fanaqulu, maka kita katakan, lihat jawaban Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum. Singkat padat. Jawabannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum, tidak membeda-bedakan di antara mereka, semuanya diperangi. Bal i'tabarahum musyrikina kullahum. Ya, ingat, perhatikan dibacanya kullahum karena dia taukid dari musyrikin. Ya, mansub dia maf'ul bih. Tapi kan dia jama' mudzakkar salim, tanda nasabnya apa? Ya. Bal i'tabarahum musyrikina kullahum wastahalla dima'ahum wa amwalahum walam yufarriq bainahum. Jadi kata Syekh, kita katakan
Ar-Rasulu lam yufarriq bainahum. Rasul tidak membeda-bedakan di antara mereka. Bal i'tabarahum musyrikina kullahum. Bahkan i'tabarahum, menganggap, ya. I'tabarah fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke Rasul. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap mereka musyrikina kullahum, orang-orang musyrik semuanya. Enggak ada yang dibeda-bedakan. Rasul menganggap mereka orang-orang musyrik semuanya. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum, dan menghalalkan darah-darah mereka dan harta-harta mereka semuanya. Antara yang menyembah ini, menyembah ini, menyembah ini, menyembah ini. Walam yufarriq bainahum, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Kemudian lihat, fokus. Walladzina ya'buduna al-masiha wal masihu rasulullah wa ma'a hadza qatalahum. Wal yahudu ya'buduna Uzairan wa huwa min anbiya'ihim aw min salihihim. Qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum. Lihat, Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan di antara mereka, menganggap mereka musyrikin semuanya, menghalalkan darah-darah mereka, harta-harta mereka, tidak membeda-bedakan di antara mereka. Kemudian kata Syekh, walladzina ya'buduna al-masiha, dan orang-orang yang menyembah Masih, ya Isa, Nabi Isa. Siapa orang-orang yang menyembah Masih? Orang Nasrani. Kata mereka, Masihu ibnullah, Isa al-Masih adalah anaknya Allah. Yang mereka punya Tuhan 3, Trinitas. Dan orang-orang yang menyembah Isa, Nabi Isa alaihissalam al-Masih, wal Masihu Rasulullah, dan Masih Nabi Isa jelas dia adalah Rasulullah. Wa ma'a hadza qatalahum, bersama dengan ini Rasulullah memerangi mereka. Rasulullah memerangi orang-orang Nasrani, padahal mereka itu menyembah Masih, menyembah Nabi, bukan lagi wali, bukan lagi orang soleh, menyembah Nabi. Tapi Rasulullah perangi. Wal yahudu ya'buduna Uzairan, dan orang-orang Yahudi menyembah Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairu binullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Kalau Nasrani mengatakan Masih adalah anaknya Allah. Masih, paham ya? Siapa itu Masih? Nabi Isa. Wal yahudu ya'buduna Uzairan, dan orang-orang Yahudi mereka menyembah Uzair, wa huwa min anbiya'ihim, dan Uzair dia termasuk dari nabi-nabi mereka. Aw min salihihim, atau dari kalangan orang-orang saleh mereka. Qatalahum Rasulullah, Rasulullah memerangi mereka semuanya. Lam yufarriq bainahum, tidak membeda-bedakan di antara mereka. Jadi maksudnya apa di sini kata Syekh? Jangankan wali, jangankan soleh, yang menyembah Nabi pun diperangi oleh Rasulullah SAW. Apalagi hanya cuma sekedar wali, cuma sekedar orang soleh. Itu pun belum jelas apakah dia benar-benar wali, apakah itu dia benar-benar soleh, ikhlas. Ini Nabi, sudah manusia pilihan, dipilih oleh Allah, disembah oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani, menyembah Nabi. Maka Rasulullah pun memerangi mereka, orang-orang yang menyembah Nabi, walaupun yang disembah Nabi. Lam yufarriq bainahum, tidak membeda-bedakan di antara mereka. Selama mereka menyembah selain Allah, syirik. Dah itu. Kemudian lihat kata Syekh,
Fasyirku la tafriqa fihi. Perhatikan harokatnya. Ya, semoga nanti lama-kelamaan antum nggak perlu mengharokatkan. Coba antum lihat nanti. Antum kalau benar-benar belajar, jujur dalam belajar karena Allah, awal-awal mungkin buku antum itu rame dengan terjemahan, dengan harokat, ya deh kita lihat. Lama-kelamaan bersih. Dan itu butuh proses. Semangat. Kalau nggak sekarang nggak akan bisa. Fasyirku la tafriqa fihi. Mungkin anak rasa ada sebagian antum juga ada merasakan. Sebelumnya sering diharokatkan yang kalimat-kalimat tertentu yang mudah sekali, sekarang nggak perlu lagi diharokatkan. Karena udah tahu, sering terlewatkan. Fasyirku la tafriqa fihi baina man ya'budu rajulan salihan aw ya'budu sanaman aw hajaran aw syajaran. Lihat di sini kata Syekh, li'anna syirka huwa, ini antum harus garis bawah ini, ibadatu ghairillahi kainan man kana. Kata Syekh, fasyirku la tafriqa fihi, maka kesyirikan tidak ada pembeda-bedaan di dalamnya, tidak membeda-bedakan di dalamnya. Bainaman ya'budu rajulan salihan, bainaman antara orang yang menyembah laki-laki saleh, au ya'budu sanaman atau orang yang menyembah patung, au hajaran au syajaran atau menyembah batu atau pohon. Enggak ada pembeda-bedaan, tidak membeda-bedakan di dalamnya. Kenapa? Li'anna syirka huwa, karena bahwa kesyirikan dia adalah ibadatu ghairillahi kainan man kana. Syirik adalah menyembah selain Allah, apapun itu, siapapun itu arti kainan man kana. Menyembah selain Allah, apapun itu yang disembah, siapapun itu yang disembah, itu syirik. Udah. Walihada yaqulu, oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, lihat dalilnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Allah Ta'ala berfirman, sembahlah oleh kalian Allah dan la tusyriku bihi syai'an, janganlah kalian mensyirikkan dengannya sesuatu apapun. Apapun itu, siapapun itu, baik orang soleh, baik wali, bahkan nabi, malaikat sekalipun, ataupun patung, batu, pohon, jangan. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, wa kalimatu syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi. Nahyi haknya sukunnya, ta'ummu kulla syai'in. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, wa kalimatu syai'an, kata syai'annya, wa la tusyriku bihi syai'an, janganlah kalian mensyirikannya dengan syai'an, sesuatu apapun. Kata syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi, dia nakirah. Lihat, syai'an nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Fi siyaqin nahyi, dalam konteks larangan. La tusyriku, janganlah kalian melakukan kesyirikan. Larangan enggak? Larangan. Dan syai'an nakirah dalam konteks larangan. Dalam sebuah kaidah usul fiqh, apabila nakirah dalam konteks larangan memberikan faedah umum. Nakirah dalam konteks larangan memberikan faedah umum. Ta'ummu kulla syai'in, mencakup segala sesuatu. Apapun itu, siapapun itu, jangan kalian syirikan Allah dengan sesuatu apapun, siapapun. Nakiratun fi siyaqin nahi ta'ummu kulla syai', itu kaidah. Dulu anak waktu belajar hal yang seperti itu, wah, nah stabil, oh ini anak hafal. Biar nanti pas belajar usul fiqh udah paten, udah terbiasa.
ta'ummu kullaman usyrika ma'allahi azza wa jalla minal malaikati wa rusuli wa salihina wal awliyai wal ahjari wal asjari. Ta'ummu kullaman usyrika ma'allah, mencakup setiap siapapun yang diperserikatkan bersama Allah. Mencakup setiap siapapun yang diperserikatkan bersama Allah, minal malaika, baik dari kalangan para malaikat, wa rusuli dan para rasul, wa sholihin dan orang-orang soleh, wal aulia dan para wali, wal ahjar wal asjar, bebatuan dan pepohonan. Mencakup semuanya, mencakup setiap sesuatu yang disyirikan bersama Allah. Janganlah, la tusyriku bi syai'an, janganlah kalian mensyirikannya dengan sesuatu apapun itu, siapapun itu, jangan. Mencakup semuanya. Karena kesyirikan adalah beribadah kepada selain Allah, apapun itu, siapapun itu, udah syirik. Wad dalilu qaulu ta'ala, perhatikan, fokus. Madrid, ilaih. Nah, surah. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah ta'ala. Lihat dalil lagi ini. Dalil bahwasannya Allah memerintahkan untuk memerangi pelaku syirik semuanya, tidak membeda-bedakan sedikit pun. Dalil apa? Allah tadi apa? Memerintahkan untuk memerangi pelaku syirik semuanya, tidak membeda-bedakan sedikit pun. Kata Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Tidak membeda-bedakan. Allah mengatakan, wa qatiluhum, perangilah oleh kalian mereka, para pelaku syirik, perangi mereka semuanya. Tidak membeda-bedakan. Allah tidak mengatakan perangi yang menyembah patung saja, yang menyembah wali, orang soleh, nabi, jangan. Enggak. Allah katakan qatiluhum, perangi mereka semuanya. Hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah, yaitu kesyirikan yang dimaksud fitnah di sini, nanti juga dijelaskan oleh Syekh. Sampai tidak ada kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan menjadilah agama hanya untuk Allah. Saksi pembahasan kita, Allah memerintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik semuanya, tidak membeda-bedakan di antara mereka, antara peribadatan mereka, tidak, diperangi semuanya. Berkata pensyarah hafizallahu ta'ala, qauluhu wad dalilu qauluhu ta'ala, perkataan penulis, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah, yaitu kesyirikan. Lihat di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu, ad-dalilu ala qitalil musyrikina min ghairi tafriqin bainahum hasaba ma'budatihim. Hasaba ay ad-dalilu ala qitalil musyrikin, dalil atas memerangi orang-orang musyrik, min ghairi tafriqin bainahum, min ghairi, tanpa tafrikin, membeda-bedakan, bainahum, di antara mereka, hasaba ma'budatihim, sesuai sesembahan mereka, tidak membeda-bedakan di antara mereka. Ini dalil untuk memerangi orang-orang musyrik tanpa membeda-bedakan di antara mereka sesuai peribadatan mereka, tidak. Wa qauluhu ta'ala wa qatiluhum, dan firman Allah ta'ala wa qatiluhum, perangilah mereka. Wa hadha ammun likullil musyrikina
lam yastathni ahadan wa hada amun, dan ini likullil musyrikin, untuk setiap pelaku syirik semuanya. Lam yastathni ahadan, Allah tidak mengecualikan seorang pun, tidak mengecualikan sesembahan apapun siapapun, pokoknya dia melakukan syirik, beribadah kepada selain Allah, perangi. Nah, itu lam yastathni majzum nih ya, yastathni, tapi tanda jazmnya apa Mas Ardian? Apa tanda jazmnya? Barakallahu fiik. Penghapusan huruf illah. Apa yang dihapus? Ya, kok bisa tahu? Sebelumnya kasrah. Yastathni ahadan. Jadi umum di situ. Summa qala, kemudian Allah mengatakan hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi terjadi fitnah. Wal fitnatu asyirku, dan fitnah di sini adalah syirik ya, sampai tidak ada lagi terjadi kesyirikan. Ay la yujadu syirkun, yaitu tidak ada kesyirikan, sampai tidak ada kesyirikan. Wa hada amun ayu syirkin, sawaan asyirku fil awliya'i wasalihin au bil asjar au bil syamsi au bil qamari, sampai tidak ada terjadi fitnah, tidak terjadi kesyirikan. Wa hada am, ini dia umum. Ayu syirkin, kesyirikan apapun. Sawaan asyirku fil auliya, sama saja, baik kesyirikan kepada para wali, wasolihin, dan orang-orang soleh, au bil ahjari, atau dengan bebatuan, au bil asjari, atau dengan pepohonan, au bil syamsi, au bil qamari, atau dengan matahari, atau dengan bulan, semuanya kesyirikan apapun itu. Kemudian kata Allah, wa yakunad dinu lillah, agar supaya agama hanyalah milik Allah. Yaitu kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah, takunul ibadatu kulluha lillahi, agar supaya takunul ibadatu, menjadi peribadatan, kulluha, semuanya, lillah, untuk Allah, agar peribadatan semuanya untuk Allah, nggak ada lagi persyirikan, kesyirikan. Laisa fiha syarikatun li ahadin kainan man kana. Laisa fiha syarikatun, tidak ada di dalamnya perserikatan, li ahadin, kepada seorang pun, kainan man kana, apapun itu, siapapun itu, agar supaya agama, ibadah semuanya milik Allah, tidak ada perserikatan untuk seorang pun, siapapun itu, apapun itu. Kemudian lihat fokus, habis ini kita tutup insyaallah. Fala farqa baina syirki bil awliya'i wassalihina au bil ahjari au bil asjari au bis syayatini au ghairihim. Fala farqa, maka tidak ada perbedaan, baina syirki bil auliya, antara kesyirikan dengan para wali, wasalihin, orang-orang saleh, au bil ahjari, atau dengan bebatuan, au bil asjari, atau dengan pepohonan, au bis syayatini, atau dengan syaitan-syaitan, au ghairihim, atau selain mereka. Enggak ada bedanya, semuanya syirik, semuanya diperangi, semuanya kekal dalam api neraka, semuanya dan semuanya. Paham insyaallah? Ada yang ditanyakan? Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalil-dalilnya. Dalil adanya penyembah matahari dan bulan, dalil adanya penyembah malaikat di zaman Nabi, dalil adanya penyembah wali, orang-orang soleh, penyembah Nabi, penyembah bebatuan, penyembah pepohonan. Di zaman Nabi pun sudah ada, dan Nabi SAW tidak memerangi, dan Nabi SAW tidak membeda-bedakan di antara mereka. Beliau memerangi semuanya. Itu wadalilu syamsi wal qamar, dalil matahari dan bulan, maksudnya dalil adanya penyembah matahari dan bulan, dan setelahnya terus seperti itu. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.